Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita, tujuan perjalanan melalui padang gurun. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kau pimpin, Kau sediakan, Kau pelihara. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau juga terus menyelamatkan kami, terutama Tuhan dari serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan kejahatan, roh malaikat maut, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun yang ingin menyerang kami, dipatahkan kuasanya dengan darah malah Yesus Tuhan. Diikat kuasanya menjadi satu, diikat patahkan kuasanya dengan darah malah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memperkatakan kehidupan dalam hidup kami, memperkatakan kehidupan dalam tubuh jasmani kami, dari ujung rambut ujung kaki sehat, yang sakit, sel-sel sakit sudah disembuhkan. Kami percaya, kami perkatakan hidup Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan sel-sel tubuh sakit, sel-sel yang lemah dikuatkan. Kami percaya di dalam roh Tuhan, roh Allah, roh kudus, kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami juga menjadi ciptaan yang baru oleh karena kuasa darah anak buah dari Yesus Tuhan telah membersihkan dan terus membersihkan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin aku dalam menyampaikan isi hati-Mu dan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami tahu tujuan perjalanan melewati padang gurun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Jadi kita akan melanjutkan tujuan perjalanan melalui padang gurun, yaitu untuk mengajarkan tentang kepuasan kepada kita. Jadi Tuhan mengarahkan perjalanan kita melalui padang gurun untuk mengajarkan kita tentang kepuasan kepada kita. Jadi di padang gurun itu Tuhan ingin mengajarkan tentang kepuasan terhadap hal-hal yang disediakannya. Ya, jadi apapun yang disediakan Tuhan di padang gurun, kita belajar puas, mencukupkan diri maksudnya. Bangsa Israel mengalami kesulitan untuk belajar hal ini. Banyak di antara mereka yang tidak puas dengan kecukupan dari Allah. Ketika Ia memberi mereka roti mana, mereka menghendaki daging. Ya, jadi di sini Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, jadi kita melihat bahwa kalau kita merasa puas apa yang disediakan Allah, apapun kita puas, itulah tujuannya kita melalui proses di padang gurun. Kita belajar bersyukur ya. Kita patut berusaha memiliki sikap hati seperti Esther yang puas dengan apapun yang diberikan kepadanya. Seperti yang terlihat dalam Esther 2 ayat 15 ya. Ketika Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi itulah tujuan hidup kita. Kita nih sebenarnya sudah dicukupkan, sudah disediakan kebutuhan-kebutuhan kita sampai kedatangan Tuhan, sampai seumur hidup kita kedatangan Tuhan ya. Itu semua sudah dipikirkan dan sudah direncanakan Tuhan. Makanya rencana Tuhan itu sempurna atas hidup kita, karya-karya Tuhan sempurna atas hidup kita. Makanya kalau kita melihat remanya ini, sebenarnya kita tidak boleh punya ada keinginan-keinginan tambahan ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi ke 8 besok malam. Pada saat ini kita bersyukur untuk kita memiliki kepuasan karena Allah yang menyediakan kepada kita dan kita puas atas apa yang Allah sediakan kepada kita. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami sangat puas Tuhan atas seluruh yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan apabila kami pernah menggerutu, bersungut-sungut, menginginkan yang lebih, bahkan menjadikan kami Tuhan jadi tidak bersyukur ampun dosa-dosa kami. Biarlah kami selalu bersyukur atas kecukupan kesubuhan kami, perasaan kami menjadi bersyukur terus dan puas atas Engkau yang sediakan ya Bapa. Roh Kudus, kami bersyukur, Roh Kudus sebagai Allah penolong penghibur, terus mengajar kami untuk kami bersyukur apa yang Kau sediakan pada kami. Dan kami percaya Roh Kudus juga mengkhususkan kami untuk tugas-tugas yang disediakan Allah Kudus untuk tanggung jawab kami Tuhan sebagai anak-anak Allah, menjalankan perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, rencana-rencana Tuhan, dan biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan sebagai
anak-anakmu menjalankan perintah amanah agung, memberitakan Yesus, Injil Yesus, memberitakan Yesus adalah Mesias. Berikan kami kesempatan untuk kami bisa melakukannya seperti zaman rasul-rasul, kisah para rasul seperti zaman Petrus, Paulus, Tuhan. Untuk kami diberikan karunia kuasa untuk mengadakan banyak tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda kesembuhan, dan membangkitkan orang mati juga. Kau akan berikan karunia itu kepada kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, berikan kami tidur nyenyak, bangun besok pagi jam 4 jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan. Kami melakukan saat teduh, dan kami juga berdoa Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami. Dalam tidur kami tolak segala mimpi buruk, mimpi kotor. Kami tolak roh kematian mendadak, henti napas, henti jantung. Kami tolak gagal napas tipe 1, gagal napas tipe 2. Kami tolak roh demam, tolak roh abdomen, sakit perut. Kami tolak roh intubasi di ventilator, nyeri dada, sesak napas. Kami tolak segala kanker tubuh leukemia, kami tolak cuci darah, kanker hati, stroke perdarahan. Kami tolak juga sirosis metabolik, sirosis respiratori, respiratori di patang kuasa dalam balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa amin. Sampai jumpa besok malam dengan tema yang ke-8 ya, yang alasan perjalanan melalui padang gurun. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.